Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mang Ibe Solahuddin di channel Berbagi Cara Budidaya Ikan Lele Step by Step. Semua dibagikan sesuai fakta, tanpa rekayasa, tanpa rahasia. Nah teman-teman, pada malam hari kali ini ya, pada malam ini tanggal 27 bulan Mei 2025, kita kembali ngasih makan di malam hari ini. Nah, sambil kita bahas sedikit mengenai permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa saja terjadi pada proses budidaya ikan lele yang kita jalankan. Nah, sedang ramai nih teman-teman masalah kondisi ikan di musim, katanya musim ekstrim ya, yang katanya perubahan cuaca dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, jujur kalau saya sendiri sih memang budidaya ikan lele kemarin waktu kita di siklus kedua ya, di peralihan musim kemarau ke musim hujan, dan alhamdulillah sudah panen ya. Nah, ini sekarang kita berada di posisi peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, katanya sih teman-teman, saat proses peralihan itu bisa menyebabkan kondisi ikan yang kurang nyaman ya. Bisa saja terkena penyakit, entah itu Aeromonas atau yang lainnya. Nah, yang jadi permasalahannya adalah apakah memang kondisi budidaya kita itu ditentukan oleh musim atau cuaca. Nah, kalau menurut saya sih kita tidak bisa merubah kondisi cuaca ya. Kita tidak bisa merubah kondisi musim seperti yang kita inginkan. Akan tetapi kita bisa mengantisipasi bagaimana caranya pada saat musim yang dibilang ekstrim, kondisi ikan kita tetap sehat teman-teman. Nah, makanya kalau saya sendiri ya, dengan menggunakan sistem kocor ini sangat terbantu teman-teman. Sangat terbantu pada saat peralihan musim seperti ini. Nah, memang ada trik-trik khusus ya agar ikannya tidak sakit. Nah, contohnya yang sering saya sebutkan, kalau emang kondisi cuacanya kurang mendukung atau kurang bagus, ya kasih makannya jangan banyak-banyak. Nah, memang kalau kita ngasih makannya enggak terlalu banyak, itu cenderung sehat ya ke ikannya, walaupun kelemahannya adalah masa panennya akan lebih lama. Nah, itu kita tinggal pilih apakah kita akan memaksakan dengan pemberian pakan yang banyak supaya ikan cepat besar tapi dengan resiko terkena penyakit, atau kita kurangi porsi makannya tetapi ikannya sehat walaupun masa pemeliharannya lebih lama, dan target panennya agak mundur teman-teman. Nah, memang biasanya kalau kondisi seperti itu ada efeknya ya. Contoh misalnya kalau kita pelihara ikannya terlalu lama karena pemberian pakannya sedikit-sedikit, nah itu biasanya berpengaruh terhadap FCR-nya. Biasanya FCR-nya itu kurang bagus ya. Yang biasanya kita dapatkan dengan kondisi yang normal itu 92%, ini bisa jadi kurang dari 92%. Nah, tinggal pilih saja teman-teman ya, mau kondisinya kita paksakan dengan pemberian pakan yang full, atau kita kurangi dengan tujuan supaya ikannya tetap sehat. Nah, ini pemberian pakan di malam hari ini masih kita belum naikkan ya teman-teman, karena ya khawatir kalau kita naikkan, karena ikannya sudah besar ini lumayan ya, sekitar sekilo 15-an ya. Biasanya sih memang kalau udah sekilo 15 itu pemberian pakannya jarang naik ya, karena kita melihat kondisi juga. Tapi kalau memang kondisi ikannya bagus, kelihatan nanti di kekeruhan airnya, nah itu bisa dinaikkan.
Nah, walaupun memang kenaikannya tidak terlalu banyak, tapi ya lumayanlah buat mempercepat masa pemeliharaan, sehingga masa panennya itu lebih cepat. Nah, ini kondisi di kolam bundar teman-teman, di kolam bulat yang kita tebar sebanyak 3.375 ekor. Nah, memang secara aktual ini belum pasti ada 3.375 ya, pasti ada penurunannya, entah itu berapa persen yang berkurangnya. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi ikannya ya yang ada di kolam ini, kelihatannya sih SR-nya masih di atas 90%. Nah, sekarang kita lihat pemberian pakan di kolam bundar ini teman-teman. Ini pakannya baracup, pakan acup. Nah, ini pakannya 3 kilo 125 gram. Nah, alhamdulillah ikannya sehat ya, walaupun dengan kondisi yang katanya sedang ekstrim cuacanya. Nah, harapannya memang kita budidaya ikan lele itu tidak menyalahkan cuaca ya. Jadi kadang-kadang banyak orang bilang ikannya pada sakit karena cuacanya kurang bagus. Nah, harapannya kita enggak menyalahkan cuaca. Kita terus pelajari ya bagaimana caranya kita bisa terus berusaha memproduksi ikan lele di kondisi musim apapun, jadi tidak kena cuaca ya. Nah, baiknya kita pilih metode yang memang metodenya kita bisa gunakan di cuaca apapun atau musim apapun. Nah, sekarang kita lihat pemberian pakan di kolam yang terpal ya, yang kepadatannya rendah, ini 250 ekor per meter persegi. Nah, ini juga alhamdulillah teman-teman, ikannya sehat semuanya. Nah, itu ada trik-trik khusus teman-teman. Triknya ya salah satunya pemberian pakannya diatur jangan sampai kelebihan, karena kalau kita ngasih pakannya terlalu berlebih ya, ikan itu akan cenderung diam teman-teman. Nah, kalau cenderung diam itu dikhawatirkan di media airnya ya ada sumber penyakit. Nah, itu bisa terkena tuh, bisa terserang penyakit. Makanya dengan kondisi cuaca seperti ini, pemberian pakannya kita batasi jangan sampai terlalu banyak, agar ikannya terus aktif teman-teman. Nah, memang ya kekurangannya nanti di pemeliharaan, masa pemeliharaannya ya agak lama, dan FCR-nya tidak terlalu bagus. Tapi alhamdulillah insya Allah ikannya tetap sehat. Nah, untuk video kali ini saya rasa cukup teman-teman ya, bagaimana caranya kita budidaya di kondisi cuaca yang katanya ekstrim. Nah, mudah-mudahan sih ini bukan satu hal keberuntungan ya, tapi memang metode yang kita jalankan memang sudah cocok untuk kondisi di semua musim. Jadi kita bisa terus berproduksi baik itu di musim hujan maupun di musim kemarau. Nah, untuk video kali ini saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.